Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang memperkenankan kita hidup di dunia ini dengan sehat jasmani dan rohani. Bersyukur menghantarkan keberkahan yang bercucuran dari langit dan keluar dari permukaan bumi. Salawat dan salam terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita sedang mengarungi suatu yang sangat panjang. Oleh karenanya kita membutuhkan ragam persiapan. Dan persiapan yang paling besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kata Allah Subhanahu wa taala, dan bekal terindah itu adalah takwa. Berbicara tentang takwa, tentu Ramadan ada satu perkara amal yang di dalamnya menghantarkan umat menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Kalau orang melaksanakan amal-amal sholat, maka banyak orang yang melihat, sehingga orang yang sholat punya potensi sombong, karena semua gerak-gerik sholat itu menampakkan kadang-kadang sifat-sifat khusyuk dan sifat-sifat yang membuat orang bisa menjadi sombong, karena semua orang melihat ketika kita sedang sholat. Perkara haji, kadang juga orang semua menghantarkan kita untuk berangkat haji. Semua spanduk terpajang menambahkan kita bahwa kita sedang melaksanakan amal-amal ibadah haji. Maka haji pun berpotensi membuat orang menjadi sombong. Berinfak, bersedekah juga hal demikian. Ketika kita berinfak, nama kita tercantum di masjid, nama kita muncul di catatan sebagai orang yang kadang dianggap dermawan, sehingga yang berinfak juga berpotensi menjadi sombong. Beda halnya dengan puasa. Ketika orang berpuasa, maka yang tahu dia berpuasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang punya kegiatan acara berbuka bersama. Ada orang hadir ratusan jumlahnya, tapi panitia tidak tahu bahwa siapa saja yang sedang berpuasa. Bisa jadi orang yang datang pada area buka puasa dengan badan yang lesu, muka yang kusam, semangat yang tak nampak, sehingga panitia menganggap semua sedang berpuasa. Padahal bisa jadi peserta yang ikut kegiatan buka puasa tersebut hanya beberapa saja yang berpuasa. Itulah sesungguhnya amal-amal puasa tersebut. Maka bercerita tentang perkara amal-amal yang menjadi modal untuk mengarungi kehidupan yang panjang ini, puasa punya gaya yang berbeda di antara amal-amal yang lain. Allah pun menyatakan bahwa puasa tersebut pahalanya aku yang akan memberikan. Maka ketika bercerita tentang segala pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, maka puasa pun akhirnya menjadi suatu yang menjadi perlu diperbincangkan. Baginda Rasul pernah bersabda, "Kan min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, dia letih berpuasanya, dia dahaga dengan tidak makan dan minum sepanjang harinya, tapi ternyata Allah menyatakan tidak ada amal yang menjadi nilai dari gerakan puasanya, kecuali dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini menjadi penting untuk diperbincangkan, menjadi penting untuk didalami, menjadi penting untuk dipelajari secara maksimal, agar orang yang berpuasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari menjadi amal-amal
yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal-amal yang dilakukan waktu puasa diridai Allah dan mendapatkan pahala yang sangat tepat hingga. Maka ketika itulah Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, maka bercerita tentang beriman, semoga kita semualah orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba beriman tersebut. Maka ketika kita sudah diundang untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala ini, masuk di pesantren Ramadan ini untuk kita mengawali amal-amal yang baik yang salah satunya adalah berpuasa, maka tentu kita perlu menjaga puasa tersebut. Salah satu yang berpotensi untuk membatalkan puasa adalah karena usilnya mulut, usilnya lisan, parahnya lidah. Lidah memang tak bertulang, lidah bisa bergerak kemana-mana, lidah bisa mencaci maki, lidah bisa untuk membuat restu dan bahagia orang lain yang mendengarnya. Maka puasa yang tadinya mampu menghantarkan hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang tadinya tidak banyak orang tahu bahwa dia sedang berpuasa, tapi ingat, puasa pun akhirnya bisa jadi batal gara-gara lidah yang tak bertulang tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menganjurkan orang yang berpuasa perbanyaklah berzikir. Berzikir mengalihkan lidah yang tadinya liar kemana-mana, yang tadinya bisa merusak orang, yang tadinya bisa menggosip, beralih kepada banyak berzikir, beralih banyak membaca Al-Quran. Maka sifat-sifat orang yang bisa batal puasanya gara-gara lidahnya teralih dengan bertambah amal-amalnya, yaitu amal-amal zikir, amal-amal membaca Al-Quran, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya Ramadan yang akan datang ini mampu membawa kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindung dari sifat-sifat sombong. Karena dengan amal puasa ini tidak ada yang tahu kecuali kita yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari amal tersebut, semoga amal-amal tadi menghantarkan kita yang berpuasa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itulah yang sesungguhnya menjadi modal terbesar untuk mengarungi kehidupan yang panjang ini. Sehingga kehidupan yang panjang ini dengan modal yang sangat indah takwa ini akhirnya akan tertutup dengan usia yang panjang tadi dengan kalimat indah yang terucap bagi hamba bertakwa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita yang tidak tahu masa hidup kita yang ini mampu meraih amal-amal takwa dengan sebaiknya, sehingga kita berhak nanti di Idul Fitri menggapai sertifikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa itulah yang menjadi amal ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali hamba beriman tadi di sisi Allah dengan penuh ridhonya Allah. Semoga kalimat singkat ini menghantarkan diri saya menjadi lebih baik, memasuki aroma Ramadan sebentar datang, pesantren Ramadan yang menghantarkan banyak amal-amal sejatinya menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu kita raih semua. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.